Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibu da'wat, al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya, saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah ada teman-teman saudara kita yang masih ingin hidup sebagaimana kita untuk beraktivitas kembali. Namun ada teman saudara kita yang mau bergerak saja susah, bahkan harus didorong oleh kursi rodanya. Sehingga menjadikan doa bagi kita, bagi mereka-mereka teman-teman yang sakit, saudara kita, keluarga kita, maka semoga mereka diberikan Allah kesembuhan. Di tengah ada juga orang-orang yang masih ingin hidup sebagaimana kita, namun ada yang sudah dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam definisi ini, jangan pernah pudar kita untuk terus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya, dari zaman jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keberadaban, etika, adabu dan tata krama hingga saat ini. Sehingga itulah kita jangan pernah lupa untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bersama lagi dengan kami saat ini dalam program Mutiara Iman di Kompas TV. Pada hari ini kami akan mengangkat tema syukuri segala nikmat yang Allah berikan. Allah pertegas di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ketika kalian bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka Allah akan menambah segala nikmat Allah. Namun ketika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka azabku amatlah pedih. Di sini singkat bahasanya, tapi makna mujmal luas dalam kalimat makna-maknanya. Adakah kita setiap hari kita bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan? Ataukah kita angkuh dan sombong hanya mengandalkan kekuatan itu hanyalah kekuatan yang dari diri kita sendiri saja, bukan karena pertolongan Allah? Hati-hati, ketika Anda ada kesombongan dalam dirimu, maka Allah bisa merubah segala keadaanmu. Ya, al-mutakabbir huwallah, yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita melihat dimensi-dimensi ketika ada argumen-argumen kesombongan, keangkuhan, maka Allah mendatangkan musibah, Allah mendatangkan cobaan baginya, bahwa membuktikan bahwa Allah lah yang pantas sombong. Sehingga kita di dalam kehidupan dunia ini, apa yang harus kita sombongkan? Pangkat, kedudukan, dan jabatan, harta, ilmu, tak ada yang bisa kita sombongkan. Karena semua hanyalah titipan yang bersifat sementara. Dunia ini hanyalah sementara. Kalaulah ada orang yang kaya, sementara saja. Kalau adalah orang yang sakit, sementara. Kalau ada orang yang hidup pun kita sementara. Karena dunia sifatnya fana, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia sifatnya fana atau dalam makna sementara. Disinilah ketika kita ada ruang lingkup syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita harus tahu di mana kita berpijak dan di mana kita berada. Di tengah kita melihat ada orang-orang yang memiliki pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Ketika mereka memanfaatkan hal itu pada dimensi-dimensi yang salah, maka tentu adalah menjadi satu ujian cobaan bagi mereka. Namun ketika mereka mempergunakan itu dengan baik, maka insya Allah meringankan beban orang yang lain. Tentu di dalam makna-makna kebaikan. Maka Allah akan mendatangkan rahman, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayang kita yang di bumi ini, kata Allah. Ketika kalian saling mencintai, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam kebaikan, maka akan terciptalah rahmat dalam kehidupan ini. Berbahagianya yang berkuasa menolong, membantu orang yang lemah, lalu melindunginya ini. Orang yang kaya mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah. Orang yang alim memberikan ilmunya, mengajarkan kepada orang-orang yang awam. Maka akan terciptalah rahmat di dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa menindas orang yang lemah,
Sementara orang yang alim membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh. Sementara orang kaya menyantap orang-orang miskin. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Ketika Allah mendatangkan satu musibah, satu bencana, apakah yang merasakan dampak dari musibah hanya orang-orang yang berbuat salah? Jawabannya tidak. Tentu mereka yang tidak berdosa. Di situ ada ulamanya, di situ ada anak-anaknya, di situ ada orang-orang baik. Maka mereka juga akan merasakan dampak daripada tsunami dan gempa bumi itu. Disinilah makna apa? Ketika ada orang-orang yang angkuh dan sombong dalam kehidupan dunia, maka haruslah bersadar diri bahwa segala yang ada pada dirimu, pangkat, kedudukan, jabatan, dan hartamu adalah titipan yang Allah berikan padamu. Ketika engkau sudah melebihi bagaimana kesombongan yang engkau miliki, seolah-olah engkau memiliki segala-galanya, maka akan ada masanya Allah akan memberikan kemudaratan kepadamu. Karena al-mutakabbir huwallah, yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dalam dimensi kita sesuai dengan ruang lingkup kesyukuran kita. Ketika kita melihat ke atas, kita melihat bahwa mereka yang lagi di atas saat ini tentu menjadikan ketika mereka baik, kita berdoa kebaikan kepada mereka. Tentu di dalam hal mana-mana rasa syukur, saya beri satu i'tibar contoh. Ketika yang naik pesawat, dia melihat ke bawah, di bawah ada teman saudara saya hanya bisa naik mobil. Alhamdulillah, saya sekarang naik pesawat, teman saudara saya di bawah hanya naik mobil. Yang orang naik mobil lagi mengatakan, alhamdulillah saya punya mobil, teman saya hanya bisa naik motor. Kemudian yang naik motor lagi mengatakan, alhamdulillah saya punya motor, teman saudara saya hanya bisa naik sepeda. Yang naik sepeda lagi bersyukur, alhamdulillah saya punya sepeda, teman setangga saya hanya bisa jalan kaki. Yang jalan kaki pun bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa jalan. Tetangga saya hanya bisa naik kursi roda. Yang kursi roda pun mengatakan, alhamdulillah saya punya kursi roda. Dan kemudian tetangga saya kemarin ada yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini teman saudaraku semuanya, sebentar lagi kita akan kembali lagi dalam tayangan Mutiara Iman. Terima kasih masih bersama saya dalam program Mutiara Iman. Di dalam ruang lingkup kesyukuran kita, maka tentu betapa indahnya ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tentu dengan kesyukuran ini, kita melepaskan hal-hal yang ada kesombongan di dalam diri kita. Kita merendah di hadapan Allah, kita minta kepada Allah, maka Allah akan buka segala jalan-jalan kebaikan bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan kita tentu kita kadang berhadapan dengan dimensi-dimensi yang berbeda. Dan tentu dalam dimensi ini kita kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kedudukan, Allah berikan kita jabatan. Kita gunakan apa itu semuanya. Dalam ruang lingkup dimensi masing-masing tentunya, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ketika kita bersyukur, maka insya Allah nikmat Allah begitu luas. Allah berikan kita nikmat pandangan mata. Allah berikan kita nikmat bagaimana mendengar. Allah berikan kita hati bagaimana kita merasakan. Dan tentu di dalam makna-makna ini semua jelas pun bagaimana dijelaskan juga. Ketika Allah menciptakan kita hati, Allah menciptakan kita mata, Allah menciptakan kita telinga. Ketika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itulah hal yang diharapkan. Ketika kita menyalahgunakan itu semuanya, khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup. Wa ala sam'ihim, ditutup pendengarannya. Wa ala absarihim, ditutup penglihatan matanya. Maka ketika orang sudah demikian, dia tidak memanfaatkan dengan baik. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka bagaikan hewan binatang ternak, bahkan melebihi daripada hewan binatang ternak. Adakah kita menjadi manusia seutuhnya? Kita mempunyai akal, kita mempunyai hawa nafsu, yang mana kita ikuti, yang mana akan kita bawa seiring bersama. Terkadang ada orang-orang yang kadang hanya lebih mengandalkan nafsunya semata, tanpa berpikir secara rasio kemampuannya, dalam mengasah religinya kemampuannya, padahal dia mampu. Namun karena otaknya sudah digerogoti dengan hal yang buruk, maka tidak jarang akan berperilaku hal yang buruk. Saya berikan satu i'tibar, satu buah kapal tidak akan mudah tenggelam kalaulah kapal itu tidak ada air yang masuk ke dalam kapal ini. Atau kapal itu tidaklah bocor. Tapi kalaulah seandainya kapal itu sudah bocor, atau ada air yang sengaja dimasukkan ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam, tidak akan sampai pada tujuannya. Begitulah otak kita sebagai manusia ini. Kalau kau tidak biarkan hal yang buruk masuk ke dalam otakmu, kau biarkan dia utuh dan dia jernih,
maka akan sampai pada tujuan, kemanapun tujuanmu dengan baik. Tapi ketika Anda sudah membiarkan otakmu itu bocor, kau masukkan hal-hal yang buruk ke dalam otakmu, maka tidak jarang akan bisa menggerogoti tubuh dan seluruh organ badannya berperilaku yang tidak baik. Karena apa? Karena kita sengaja sudah memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam otak dan pemikiran kita. Saudaraku, dimanapun berada yang dimuliakan Allah, di dalam tahapan-tahapan yang kami sampaikan tadi, sebagai ruang lingkup syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Dan tentu apa yang harus menjadi atensi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga ketika dalam dimensi-dimensi apapun, laksanakan semua perintah Allah dan jauhi segala larangan-larangannya Allah. Ketika itulah dalam dimensi kita Bapak Ibu, dimanapun kita berada, baik dalam keseharian, jangan lupakan kita juga untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan jawab doamu. Dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonan. Itu janji Allah. Kadang-kadang kita, saudaraku dimanapun berada, kalau kita mau berdoa, kadang-kadang kita merasa ragu. Apakah doa kami ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa saja belum mengabulkan doamu hari ini, tapi ketika minggu depan, tahun depan ada kebahagiaan yang Allah datangkan, itu adalah doamu beberapa tahun yang silam yang Allah kabulkan sesuai dengan dimensi dan kebutuhanmu. Sehingga itu dalam definisi ini saya menyampaikan, Allah kadang-kadang tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Sehingga di dalam dimensi inilah kita, mari bersama-sama kita untuk saling menjaga, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam ruang lingkup kehidupan kita, agar senantiasa diwarnai dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita bersyukur sejauh ini? Ataukah kita kufur? La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ketika kalian bersyukur, maka Allah tambah. Ketika kalian kufur, maka azab Allah amatlah pedih. Dari setiap kehidupan kita dilahirkan secara perorangan, satu persatu yang keluar ke alam dunia ini, kita diutamakan, kita bahkan menjadi insan yang sebagai pemimpin diri kita. Kita membawahi diri kita, bagaimana dalam kehidupan kita hadir dalam kebersamaan, kita hadir dalam dimensi ruang lingkup kehidupan kita. Maka tentu dalam dimensi ini menjadikan satu harapan bagi kita semuanya. Di dalam makna-makna ini tentu menjadikan satu dampak yang luar biasa, agar kita semua yang hadir pada dimensi ini dapat menjadikan insan yang tentu tahu bagaimana rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah, di dalam satu hal yang penting bagi kehidupan kita, kita tercipta dalam kehidupan ini bukanlah hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi kita bermanfaat bagi sekeliling kita. Saya berikan satu iktibar, matahari yang Allah ciptakan, dia tidaklah menyinari pada diri mataharinya saja, tapi dia menyinari semua yang ada di bawahnya. Begitupun sungai yang mengalir, kita melihat bagaimana ada sungai yang mengalir. Itu tidak hanya bermanfaat bagi sungainya saja, tapi bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada tumbuhan juga, ada manusia, ada hewan. Semua datang minum pada air sungai yang mengalir. Di sini dalam makna apa Allah menciptakan sesuatu tidaklah bermanfaat bagi dirinya saja, tapi bermanfaat bagi halayak banyak. Nah, begitulah siogianya kita sebagai manusia. Adakah kita bermanfaat bagi orang yang lain? Sebagai kesyukuran kita memiliki ilmu, adakah kita berbagi ilmu kepada orang lain? Ataukah kita memiliki harta? Adakah kita berbagi kepada orang lain? Adakah kita mempunyai jabatan? Adakah kita membantu meringankan orang lain? Ataukah kita mempersulit urusan orang? Maka kembalilah pada diri kita yang tahu kemana dalam dimensi ini yang akan kita bawa, kemana dirimu yang akan kita bawa, kemana diri kami, diri kita semua kemana yang kita bawa. Maka tentu sebagai insan yang bersyukur harus tahulah di mana tempat dan di mana dia berada. Sehingga itu dalam kondisi-kondisi ini pun kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri. Ada beragam-ragam, ada tetangga kita. Kita hidup dari kalangan berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama. Berbeda kita hadir di sini. Bagaimana dengan perbedaan ini? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa Allah menciptakan kita ini? Berbeda-beda ini untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Ketika saya bertetangga dengan teman-teman saudara yang berbeda suku, berbeda budaya,
Kita berdampingan perbedaan ini. Ketika saya terdapat satu problem dalam kehidupan, siapa yang pertama menolong saya? Apakah orang-orang yang jauh? Tentu tidak. Yang menolong saya adalah orang-orang yang dekat dengan saya. Disinilah dalam maknanya apa? Marilah kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi Islam yang qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana kita menjadi juga dalam Islam wasatiyah, yang sebagai jalan tengah. Yang kita tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Kita berada pada garis yang netral. Tentu kita hadir dalam memberi dampak yang baik. Kita hadir di mana-mana. Orang yang hadirnya kita, mereka merasa aman, damai, dan tentram. Nanti sebentar lagi bersama kami dalam program Mutiara Iman di Kompas TV akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih saudaraku dimanapun berada, masih tetap bersama kami dalam program Mutiara Iman di Kompas TV. Terkait dengan rasa syukur kita, bahwa Allah begitu sangat rahman dan rahimnya Allah. Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini yang Allah lengkapi sekelilingnya. Allah hadirkan ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, udara yang begitu nikmat, suasana yang begitu sejuk. Maka sungguh disayangkan ketika kita menjadi manusia yang tidak pernah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Konsep-konsep syukur kita yang kami sampaikan di awal tadi, kita bagian daripada kita berzikir, ya, mengingat kepada Allah, menyebutkan asma-asma Allah. Di antara kita mengingat Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Di dalam dimensi ini tentu kita adalah bagian sebagai hamba Allah yang bersyukur. Maka ketika kita Allah kasihkan suatu kenikmatan bagi kita, maka betapa nikmatnya ketika rasa syukur itu ada. Saudaraku, dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Ketika kita Allah menciptakan kita hati. Allah menciptakan kita mata. Allah menciptakan kita telinga. Apakah kita manfaatkan semua dengan baik? Maka sebagaimana yang kami ulas di awal tadi. Ini berkenaan dengan firman Allah. Ketika dijelaskan. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Telah banyak kami campakkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Diciptakan hatinya, akan tetapi tidak dipergunakan untuk menghayati ayat Allah. Mereka punya hati, tapi hatinya keras. Mereka angkuh dengan kesombongan. Mereka tidak peduli dengan sekelilingnya. Mereka menganggap bahwa hal itu tidaklah penting dengan kesusahan orang lain. Padahal mereka peduli, mereka punya hati. Yang Allah ciptakan hati untuk digunakan dengan makna yang baik. Kemudian Allah menciptakan lagi yang kedua adalah mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diciptakan kedua matanya. Akan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah, membaca kalimat-kalimat Allah. Di antara mata juga melihat bagaimana orang sekeliling kita. Apakah mereka susah, membutuhkan uluran tangan kita semuanya. Tentu dalam makna-makna kebaikan Allah menciptakan itu semuanya. Namun kadang orang matanya buta. Matanya pura-pura tidak mau melihat tentang kebesaran Allah. Mereka berada pada garis kesombongan mereka. Padahal mereka lupa. Semua hanya titipan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga. Walahum azanun la yasma'una biha. Diciptakan kedua telinganya. Akan tetapi la syami'na. Tidak dipergunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Mendengarkan hal-hal yang baik. Bahkan ketika ada orang yang meminta bantuan dia hanya anggap sepele saja. Seolah-olah dia hanya bergerak dengan sendirinya. Padahal sudah jelas dijelaskan ini. Ketika kita tidak mempergunakan yang baik hati, mata, telinga kita. Balhum adhal ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan hewan binatang ternak. Mereka bagaikan hewan binatang ternak. Ya. Balhum adhal ulaika kal an'am. Ulaika humul ghafilun, ya. Mereka bagaikan hewan binatang ternak, bahkan melebihi status daripada hewan binatang ternak. Nah, sehingga di dalam kita hadir ya dalam dimensi kehidupan ini, maka tentu kita sebagai ruang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dalam dimensi tadi disampaikan ya, ulaika kal an'am balhum adhal. Ketika kita dikategorikan sebagai hewan binatang ternak, maka tentu kita termasuk adalah orang-orang yang merugi. Sehingga mari saya menyuruhkan kepada kita semuanya. Manfaatkan semua dengan baik. Segala hal dimensi dalam kehidupan ini mari kita laksanakan dengan baik. Ketika kita dalam kesendirian kita minta kepada Allah. Ketika kita dalam hal apapun kita hadirkan Allah.
kita jadikan semuanya kita tempat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya daripada jabatan, pangkat, kedudukan kita ini kalau kita tidak mengandalkan ada Allah pada awal dan akhir ceritanya. Karena dalam dimensi kehidupan kita tidak akan bisa berbuat banyak tanpa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat banyak tanpa kehadiran Allah ketika Allah berikan kita suatu kenikmatan kita dalam dimensi kehidupan ini. Maka tentu dengan adanya Allah, Allah yang melihat kita, Allah yang terus mengawasi kita, dengan hadirnya Allah, maka tentu kita bisa sampai senikmat, sebahagia sampai saat ini. Mudah bagi Allah yang mau merubah segala sesuatu dalam kehidupan ini. Sungguh mudah bagi Allah. Allah yang maha mengatur segala-galanya. Sehingga mari kita untuk senantiasa saling mengintrospeksi diri, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Demi masa dan demi waktu Allah bersumpah, sungguh manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka orang-orang yang saling menasihati tentang kebaikan dan menetapi tentang kesabaran. Adakah kita menjadi insan yang demikian? Ataukah kita menjadi insan yang menganggap sepele segala hal-hal yang ada? Maka tentu ketika kita menjadi insan yang betul-betul peduli, maka Allah akan menjadi peduli kepada kita semuanya. Betapa indah dalam ruang lingkup kehidupan kita ketika Allah Subhanahu wa taala hadir dalam diri kita. Ketika mempunyai kesabaran, ketika kita mempunyai keteduhan hati, qalbun salim, hati yang selamat, maka tentu Allah akan hadirkan semua ketenangan dan kebaikan dalam diri kita. Ketika ada orang-orang yang kadang-kadang tidak pernah merasa cukup, baik apa yang dia dapatkan, dia tidak pernah merasa cukup. Bahkan kadang-kadang mau menghalalkan segala macam cara yang bahkan membuat terjerembabnya dia ke dalam hal yang bermaksiat, hal yang buruk dan dosa yang bahkan bisa berdampak pada diri dan pribadinya. Di sini, saudaraku, pemirsa dimanapun yang kita berada pada saat ini, maka tentu dalam dimensi hadirnya kita ini menjadi ruang lingkup bagaimana kita berdampak pada kita dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukankah sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah ketika ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pada dimensi ini? Siapakah orang yang paling baik di antara kami, ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadilah kita manusia yang betul-betul bermanfaat bagi orang yang lain. Ketika engkau punya jabatan, manfaatlah dengan jabatanmu untuk kebaikan. Ketika engkau punya harta, manfaatkanlah dengan hartamu untuk kebaikan. Ketika engkau punya ilmu, manfaatkanlah ilmumu dengan ilmu kebaikan. Maka insya Allah akan terjalinlah suatu siklus yang baik, keteduhan hati, yang tentu ketika Allah datangkan kebahagiaan pada satu negeri itu, maka semua akan berdampak baik yang luar biasa. Namun ketika kalian melakukan hal-hal dengan kesemena-mena, Allah akan mendatangkan kemudaratan, satu bala, satu musibah, satu bencana pada satu tempat itu. Orang yang tidak berdosa akan merasakan dampak yang luar biasa. Akibat ulah satu orang saja yang berbuat salah ini, tapi yang merasakan dampak orang yang tidak berdosa. Saudaraku, Kompas TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah, di dalam dimensi-dimensi kita ini tentu kita harus tahu bagaimana kita hadir dalam ruang lingkup mana saja. Ketika kita tahu, kita tentu saling mengutamakan bagaimana adab. Adab adalah etika, adalah akhlak dan budi pekerti. Berkaitan semua dalam kehidupan siklus ini. Dan tentu ketika kita hadir sebagai insan ini, maka tentu kita akan hidup berjenjang dan bertahap. Sesuai dengan dimensi yang kita harapkan. Dan tentu juga kita hanya bisa menilai. Jangan kita beranggapan hanya baik bagi diri kita, tapi juga harus baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terkait dengan pemahaman-pemahaman ini, kami mengambil beberapa kesimpulan. Yang tentu kesimpulan yang kami ambil adalah makna, jadilah kita insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau bersyukur, maka betapa nikmat hidup ini yang engkau terasa. Bukan seberapanya, berapa banyak, apanya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Ketika ada rasa syukur di dalam dirimu, maka seberapapun yang kau dapatkan, maka engkau pasti akan bersyukur. Tapi ketika engkau tidak ada rasa syukur di dalam dirimu, dimanapun, berapapun, apapun yang kau dapatkan, maka takkan pernah kau bersyukur meskipun seberapa banyak yang kau dapatkan. Kemudian kesimpulan saya yang kedua, mari dalam dimensi ini, kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Bukan merasa jauh lebih baik daripada orang lain, tidak. Tentu bagaimana kita saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan begitu santun, begitu dulu. Kita hadir di antara berbagai macam pandangan, berbagai macam kalangan, kita hadir beragam-ragam. Mari kita hadir untuk saling menghormati dan saling menghargai. Di dalam dimensi ruang lingkup dimanapun kita berada,
jadikanlah sosok dirimu, di mana kehadiranmu mereka merasa aman, damai, dan tentram. Dan tentu dalam dimensi-dimensi itulah kita bisa menempatkan posisi kita, kita berada dalam dimensi mana. Apakah orang akan menyukai kita dalam makna kebaikan, ataukah orang membenci kita. Berbuatlah terus kebaikan, meskipun kebaikanmu tidak selalu dihargai. Karena apa? Di tengah kita berbuat buruk, ada saja orang-orang yang mencibir, yang mencaci maki kita. Ada saja kita berbuat baik saja, ada saja yang mencibir. Apalagi berbuat buruk, tentu banyak yang tidak suka kepada kita. Dan tidak jarang, ketika ada segelintir-segelintir orang yang berbuat buruk, bisa mencederai nama lembaga dan institusinya. Di dalam inilah makna yang luar biasa. Mari kita jadikan semua insan kita sebagai insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah, hormati dalam kebaikan, jadilah insan yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih saudaraku yang sudah tetap bersama dalam program Mutiara Iman yang ada di Kompas TV, dan terus simak dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.